Halo semuanya, selamat malam. Baik lagi bareng gua, Bani Ramadhani. Oh ya, ini kalau suara gua rada aneh, mohon maaf karena gue lagi makan permen cuy. Sekarang ini hari Senin, habis Isya gue pengen bikin video tentang handling motor. Oh ya, sebelumnya gue pengen kasih tau dulu tujuan gua. Kali ini gue pengen ke Bintaro, pengen muter-muter aja sih sebenarnya. Jadi ya udah, pokoknya ikutin terus videonya dan jangan di skip. Bensinnya 2 bar. Aduh, ini sampai Bintaro gue isi bensin dah. Gue tuh udah gak pakai Saritem lama cuy. 4 harian gue pakai. Karena gue emang lagi di rumah terus sih. Di video kali ini tuh gue mau bahas tentang handling motor. Kan kemarin tuh udah bahas tentang power motor, terus bore up, pokoknya intinya performance deh yang bener-bener hanya untuk kecepatan aja. Nah, biar imbang, gue pengen bahas tentang handling motor nih cuy. Jadi kalau kalian motor udah kenceng ya kan, kalau handlingnya nggak mengimbangi powernya tuh ya percuma gitu loh. Jadi harus seimbang antara handling dan power, kecuali motor drag ya. Pokoknya kalau intinya buat lurusan, ya perbandingannya antara speed sama handling itu mungkin bisa 80-20% sih. 80% di performance, speed, power, 20%-nya untuk handling. Karena kalau motor drag itu untuk handlingnya hanya aerodinamis saja sih. Bikin seaerodinamis mungkin, sama handling untuk di lurusan aja. Jadi motornya biar stabil kalau di lurusan. Nah makanya kalau motor drag itu lebih dikit untuk keperluan handlingnya. Tapi tetap dipikirin sih. Nah untuk pembahasan handling kali ini ada batuk. Yang mau gue jelasin sebenarnya cukup banyak sih. Dari mulai braking point, terus riding position, sama pemilihan stang, suspensi, wah banyak banget ya pokoknya. Mudah-mudahan sih nggak lupa nih, karena gue nggak pakai skrip kan ngejelasinnya. Dari yang pertama dulu deh, kita bahas tentang braking point cuy. Braking system kok braking point sih? Aduh salah gue kan. Braking system itu penting dan pengaruh banget buat handling motor cuy. Kalau motor kalian udah bore up, udah di porting, udah korek harian lah gitu, itu jangan suka ninggalin braking system cuy. Karena semakin motor kalian kenceng, kebutuhan braking systemnya juga harus di upgrade juga, supaya bisa kontrol dari power mesin lu cuy. Kalau motor udah kencang terus braking sistemnya masih standar, menurut gue itu nggak seimbang sih. Tujuannya buat keselamatan sih. Contohnya apa aja sih kalau misalkan braking system? Ya contohnya kayak master rem, terus selang rem, habis itu kaliper bawah, terus apalagi ya, kampas rem bisa dikasih yang lebih gigit lagi daripada standarnya. Kalau Saritem nih contohnya, selang rem udah gue ganti. Terus minyak remnya juga, oh iya minyak rem udah ketinggalan. Minyak remnya juga udah pakai yang aftermarket, pakai apa nih namanya, lupa gue. Itu loh yang warna kuning botolnya, aduh anjir apa sih namanya, gue lupa dah. Ntar gue fotoin deh, ada fotonya di sini. Yang paling penting sih sebenarnya ini apa namanya, selang rem cuy. Selang rem tuh penting banget diganti. Terus habis pengereman ada riding position. Jadi riding position itu benar-benar pengaruh banget buat kenyamanan berkendara. Walaupun motor gua kayak begini nih gayanya ya kan, itu tuh harus dipertimbangin banget tentang riding position, riding style, dan kenyamanannya. Kenapa gue pilih stang RZR? Karena menurut gue stang RZR tuh nyaman
gua pakai gitu. Jadi gua pilihlah stang RZR. Oh ya, balik lagi ya, kalau misalkan mau pilih stang gitu itu sesuai cocok-cocokan dari rider masing-masing. Jadi kalau misalkan kalian udah cocok pakai stang standar, ya udah nggak usah pakai stang RZR. Kalau kalian memang udah nyaman pakai standar, ya udah nggak usah ganti. Apalagi orang-orang yang suka ganti demi kayak gengsi, tapi nggak, fungsinya itu nggak jelas gitu loh. Gua nggak nyaman nih pakai stang RZR, tapi dia pakai stang RZR nggak diganti pakai stang standar. Itu kan kayak nggak jelas anjir. Jadi kalau misalkan kalian udah nyaman pakai stang standar, ya udah pakai stang standar, nggak masalah. Kan tujuannya balik lagi buat ke pengendara. Jadi kalau misalkan lu ganti parts yang nggak sesuai dengan kriteria yang lu inginkan, ya nggak usah diganti gitu loh. Jadi lebih efisien modifikasinya, nggak yang buang-buang duit. Gua aja nyoba stang RZR ini, itu punya teman gue dulu sih. Jadi gue nggak langsung asal beli stang RZR. Waktu itu sempet teman gue punya, gue cobain, enak, cocok buat Monaskoan, ya gue beli dan cocok gitu loh, enak. Kalau misalkan kalian udah modifikasi stang nih, ada yang kurang, misalkan kayak kurang tinggi atau kurang rendah, itu tinggal tambahin spacer aja, tambahin spacer atau diganjel ring supaya tinggi dari stang ini bisa menyesuaikan dengan kebutuhan riding kalian gitu. Terus lanjut juga di shock breaker. Di shock breaker ini tuh penting sih untuk diganti. Kayak shock breaker depan kalau bisa di rebound ulang. Kalau mau diganti oli yang lebih kental supaya reboundnya agak sedikit lebih lambat, ya itu juga boleh-boleh aja. Kalau gue setting shock depan ini, oli gue pakai oli samping Evalup 2 tak. Terus ketinggiannya itu gue ceperin sekitar 1,5 cm, karena untuk kebutuhan harian. Kalau misalkan gue lagi jalan jauh pasti gue naikin sih supaya nggak pegel-pegel banget. Kalau untuk harian kayak gini kan ya pemakaiannya nggak sejauh kayak kita touring cuy, jadi masih oke lah. Terus untuk shock belakang udah pasti gue ganti pakai punyanya Gazzi aftermarket yang bisa disetting reboundnya sama disetting preloadnya. Shockbreaker Gazzi gue ini nggak ada tabung, jadi nggak ada compression, dia cuman ada preload sama anjrit jalanannya rusak dong. Dia cuman ada preload sama rebound doang, dan ini reboundnya gue udah atur, gue udah setting dengan keinginan gue, sesuai keinginan gue. Jadi udah pas banget sama bobot berat badan gue cuy. Terus tentang shock breaker belakang gue ini, ya pokoknya kalau misalkan motor udah kenceng nih ya kan, motor udah di upgrade dari sektor mesinnya, itu wajib banget kayak di upgrade shock breakernya cuy. Kalau nggak di upgrade suka sliding kalau lagi buka gas, terutama buka gas sih yang bahaya. Kalau misalkan power motor lu udah gila gitu ya kan, habis belok miring udah gitu suka buka gasnya kadang-kadang mendadak, itu kadang-kadang suka sliding cuy ban belakangnya. Saritem tuh kayak gitu. Kalau misalkan dulu nih pas masih pakai shock breaker standar, riding gitu ya, terus habis itu belok miring, terus shock breakernya, bukaan gasnya tuh gue suka buka mendadak dan sliding ban depannya, ban belakang suka slide lucu lah, cuman nggak slide yang parah sih. Slide-nya tuh bener-bener ngagetin banget sih. Pakai shock breaker Gazzi ini aja sebenarnya juga sering slide, gara-gara emang power motor gua terlalu berlebihan sih. Sebenarnya bukan power motor ya, sebenarnya gua yang suka buka gas kadang-kadang suka nggak jelas anjir, suka kaget-kaget, makanya kayak pasti slide sih kalau misalkan Saritem nih lagi
keluar tikungan dan RPM motor itu lagi tinggi, terus gue buka tiba-tiba, pasti slide sih. Enak banget. Bintaro sepi cuy. Wow. Terus selanjutnya ada ban motor. Sebenarnya tuh ban motor itu pilihannya relatif sih ya. Jadi relatif tuh dalam artian ya terserah sih mau pilih yang soft compound apa yang intermediate. Itu balik lagi ke masing-masing. Tapi kalau saran gua pakai yang soft compound aja. Karena soft compound lokal harganya juga nggak terlalu mahal-mahal banget sih. FDR, IRC, terus apalagi Fasti IRC ya. Corsa, nah tuh itu murah-murah dan ya menurut gue masih affordable lah kalau untuk orang Indonesia pada umumnya gitu ya. Beli ban harga di bawah 500.000 untuk tipe soft compound itu masih murah banget sih menurut gue. Ban pakai soft compound, terus jangan lupa disetting tekanan anginnya, pilih yang cocok untuk berkendara harian. Memang kekurangan soft compound itu cepat habis, tapi itu hanya berlaku untuk orang yang berbobot berat ya. Jadi kalau untuk gua, untuk Mas Andi gitu yang kita berat badannya di bawah 55 kilo, gua pakai soft compound awat-awat aja sih. Karena memang ya soft compound, jadi ya emang pasti boros ya, apalagi kalau misalkan berat badan berat gitu ya, udah pasti ya cepat habis. Untuk pilihannya itu ban soft compound ada banyak banget, mulai dari Fasti, Corsa, FDR, terus ada yang keren sekarang Pirelli yang pengen gue beli nih, cuman masih nunggu budget. Pirelli 100/80 sama 980 sih nanti pengen gue beli depan belakang. Kayaknya pakai itu tuh jos banget. Soalnya waktu itu gue nyobain si KR ya kan, motor road race-nya Antiranox Motorsport. Itu enak banget cuy, anjir. Jadi pengen beli gue. Walaupun harus mengorbankan power motor sih udah pasti, karena yang belakang nanti pengen gue pasangin 100. Kan kalau ukuran yang sekarang gue pakai ini itu 90/80. Nanti pengen gue ganti pakai 100, itu enak banget sih asli. Kayak belok tuh pede banget gitu loh pakai Pirelli. Jadi itu sih tentang handling motor. Kalau motor kalian udah kenceng ya jangan dilupain handlingnya gitu loh, biar seimbang. Pokoknya tuh apapun yang seimbang pasti enak cuy. Motor enak dibawa, ya kan. Handling juga kita nggak was-was kalau mau belok. Gue sih pokoknya selalu ngingetin ke kalian kalau misalkan motor udah di-upgrade speknya ya usahain di-upgrade juga untuk handlingnya supaya kenyamanan berkendara masih bisa ditemukan gitu loh di motor kalian. Kebanyakan kan kalau motor udah bore up, powernya liar gitu, itu suka nggak enak dibawa. Nah, untuk ngatasin power yang nggak enak itu handling harus dibenerin juga cuy. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Pas banget lampu merah ya kan, closing. Makasih banyak kalau nonton, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video gua. Buat yang baru gabung, jangan lupa tonton video-video gue yang lama. Di situ banyak banget gua ulas tentang part Satria FU, terus kayak tips and trick, wah pokoknya macem-macem deh. Sekali lagi terima kasih banyak. Gue Bani Ramadhani, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.